Halo Sobat Kampus, mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 1 penugasan LKMM Pratidi Gelora Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian. Di sini kami akan share-share sedikit nih tentang apa itu pengembangan diri. Jadi, tahukah kamu apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri merupakan proses seseorang dalam menggali minat atau potensi yang ada dalam dirinya. Dalam proses tersebut, ia seringkali melakukan hal-hal yang bersifat berulang-ulang, sehingga hal-hal yang berulang-ulang tersebut bisa meningkatkan kapasitas dirinya dari yang lebih rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Lantas, seberapa penting sih pengembangan diri itu? Yuk kita tanya-tanya kepada rekan-rekan kita. Pengembangan diri merupakan komponen terpenting untuk mencapai kehidupan yang luar biasa atau kehidupan yang kita inginkan. Pengembangan diri adalah lifelong process yang sejatinya tidak memiliki batas karena kita akan terus berkembang seumur hidup kita. Mengapa pengembangan diri itu sangat penting? Sederhananya, agar kita memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi situasi yang sama. Ketika pola pikir kita berkembang, maka kita dapat menentukan mana sesuatu yang penting untuk dijalani dan mana yang tidak. Begitupun ketika kita melalui situasi yang sulit yang tidak bisa kita kendalikan atau kita ubah. Kita akan memiliki banyak sudut pandang sehingga kita bisa melalui persoalan tersebut secara terarah dan terukur. Menurut saya pribadi, pengembangan diri itu sangat penting, terutama pada masa kuliah. Sebenarnya, pengembangan diri adalah hal yang harus dilakukan sedari kita kecil untuk mengetahui potensi diri yang sebenarnya. Kita tidak mungkin hanya berdiam diri dan tiba-tiba menjadi hebat dalam suatu bidang. Oleh karena itu, diperlukan proses dalam pengembangan diri agar tercapai potensi diri yang sebenarnya. Selain itu, menyerap materi dari dosen saja tidak cukup. Namun kita harus jadikan masa kuliah ini sebagai momen untuk mengembangkan diri, entah itu di bidang ilmiah, minat bakat, olahraga, atau manajerial. Dari pengembangan diri inilah kita bisa berperan secara maksimal dalam dunia kerja atau profesional nanti. Entah itu melalui relasi, atau melalui soft skill dan hard skill yang kita dapat selama berkuliah di ITS. Pengembangan diri adalah segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, serta membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kinerja. Selain itu, juga akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Pentingnya pengembangan diri adalah untuk mengetahui tujuan hidup dan membuka peluang lebih besar untuk mencapainya. Kepercayaan diri juga akan meningkat dan akan menjadi motivasi untuk terus maju. Halo, saya Amelia Restu. Ngobrolin soal seberapa penting sih pengembangan diri itu. Menurut saya pribadi, pengembangan diri itu sangat penting dan hal yang tidak bisa kita hindari. Proses pengembangan diri itu sendiri lifelong proses, jadi terjadi seumur hidup. Kita tahu sebagai manusia itu kita mudah berubah-ubah dan tidak tetap. Pengembangan diri ini bisa menjadi cara untuk kita mencari dan mengasah keterampilan serta kualitas kita. Ini juga menjadi cara untuk mengembangkan dan menentukan tujuan hidup kita itu apa nantinya. Jadi bisa disimpulin kalau pengembangan diri atau self-development ini yang membimbing dan membantu kita agar bisa menjadi versi terbaik diri kita. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri membuat kita nyaman menjalani kehidupan. Kita juga nggak bakal iri dengan pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Menurut saya pribadi, pengembangan diri sangat penting karena pertama, pengembangan diri membuat kita bisa memiliki visi hidup menuju masa depan yang lebih jelas. Kedua, belajar dan tumbuh merupakan pilar dari pengembangan diri. Kedua hal ini membantu mengasah keahlian dengan berfokus pada pengembangan area kelemahan dalam diri. Yang ketiga, pengembangan diri membuat Anda mengenali beberapa talenta tersembunyi yang dimiliki. Ya, kalau menurut aku pribadi, jadi seberapa penting sih pengembangan diri itu? Perlu kita ketahui sendiri bahwa kehidupan manusia semakin lama akan semakin kompleks dan akan memiliki banyak tantangan tersendiri. Sehingga peningkatan kapasitas, kemampuan seseorang itu diperlukan agar dia
tidak kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setelah kita bertanya-tanya sedikit tentang seberapa penting sih pengembangan diri itu, mari kita simak bagaimana sih rencana ke depan rekan-rekan kita dalam mengembangkan dirinya di kampus ITS ini. Untuk pengembangan diri sendiri, saya memiliki beberapa rencana dalam hidup saya. Yang pertama, saya ingin mengembangkan hobi saya mendesain dengan belajar secara otodidak melalui YouTube dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin belajar tentang suatu hal yang sering saya takutkan, yaitu menghadapi kegagalan. Saya ingin memiliki banyak partner dalam suatu forum diskusi, di mana dari sana saya bisa belajar bagaimana cara memecahkan masalah, kerjasama, berpendapat, dan sebagainya. Yang ketiga, saya ingin mendalami ilmu agama di suatu forum atau majelis sebagai pembelajaran juga bagi diri saya dalam berperilaku dan berpikir. Yang keempat, saya ingin menjadi pribadi yang lebih aktif dan tidak pendiam dengan membangun banyak relasi atau teman yang membawa saya kepada perubahan yang lebih baik lagi. Untuk mencapai semua itu tentu tidak mudah, dibutuhkan kerja keras dan kesabaran. Bagi saya, bagaimana saya berkembang bukan tentang seberapa cepat saya mencapai goal saya itu, tetapi pelajaran apa yang bisa saya dapat selama proses berkembang itu. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan selama masa perkuliahan saya yaitu ada dua hal, yaitu mengikuti organisasi mahasiswa dan juga mengikuti UKM. Organisasi yang akan saya ikuti akan membantu saya dalam memperluas relasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu saya dalam kesehatan secara jasmani dan juga rohani. Selain itu, saya juga akan mengikuti UKM yang akan membantu saya untuk memutuskan langkah-langkah yang harus saya pilih dalam kedepannya. Hal ini akan membantu saya untuk lebih bijak lagi dalam memutuskan hal yang perlu saya pilih untuk masa depan saya. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan yaitu mengikuti Open Recruitment Panitia OKKBK 2022. Lalu saya juga ingin bergabung bersama himpunan mahasiswa yang ada di jurusan saya. Selain itu, untuk mengetahui minat dan bakat saya akan bergabung di dalam UKM-UKM yang tersedia di ITS. Rencana pengembangan diri saya yang pertama adalah kenali diri sendiri. Cara mengembangkan diri sendiri diawali dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri terdengar sangat mudah, namun tidak semudah kelihatannya. Untuk mengenali diri sendiri haruslah mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, temukan minat bakat. Saya akan menemukan minat saya yang berada pada bidang manajerial ataupun bidang minat bakat. Yang ketiga, saya akan mengambil seminar. Dengan mengambil seminar, saya bisa update skill dan mengetahui keterampilan yang bisa saya asah dan dapat menunjang pekerjaan. Juga melatih kemampuan dalam berkomunikasi di depan semua orang. Yang kedua, bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas sangat menguntungkan karena bisa membangun relasi dengan orang-orang dan belajar hal-hal yang baru dari mereka. Yang ketiga, cari tantangan. Caranya dengan jangan berpuas diri dan tantang diri sendiri untuk bergerak lebih jauh dari hari ini. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan interpersonal, yaitu dengan kemampuan yang ada dalam diri sendiri, yaitu dengan mengasah dan mempertajam misalkan kepemimpinan, problem solving, dan juga pengetahuan tentang kalian yang digeluti. Rencana pengembangan diri saya selama berkuliah di ITS ada di beberapa bidang, yaitu minat bakat, manajerial, dan keprofesian. Untuk bidang minat bakat, saya berencana untuk mengikuti lomba paduan suara internasional dan bisa menang di situ. Hal ini bertujuan untuk menambah pengalaman, menyalurkan minat bakat saya di bidang musik, serta mengharumkan nama ITS. Kemudian untuk bidang manajerial, saya berencana untuk menjadi anggota kabinet PSM ITS dan mendaftar di beberapa kepanitiaan lepas seperti Mabakap dan UKM Expo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill, hard skill, menambah relasi antar jurusan atau fakultas, serta menambah pengalaman dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, untuk bidang keprofesian,
yaitu saya ingin magang di salah satu firma arsitektur untuk menambah pengalaman magang dan menambah soft skill yang diperlukan ketika bekerja nanti. Untuk rencana pengembangan saya sendiri, perlu diketahui bahwa di Institut Teknologi 10 November terdapat 4 bidang pengembangan. Yang pertama, keilmiahan. Yang kedua, minat bakat. Yang ketiga, manajerial dan kewirausahaan. Untuk keilmiahan, saya akan berencana mengembangkan profesi saya di bidang teknik geomatika. Yang pertama dengan mengikuti proyek yang akan diselenggarakan ke depannya, atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang itu mungkin pelatihan alat atau pelatihan software yang diselenggarakan oleh kampus ataupun di luar kampus ITS. Yang kedua di bidang minat bakat, saya akan mengikuti bakat saya atau minat saya yakni di seni rebana. Saat ini saya mengikuti UKM Rebana ITS. Yang kedua, saya juga suka dalam bidang editing video. Oleh karena itu saya akan terus melatih skill saya dan juga membuat konten. Yang ketiga, dari segi manajerial. Dalam manajerial ini saya akan berencana untuk terus mengikuti organisasi maupun kepanitiaan, baik yang itu bersifat panitia event kecil maupun hingga big event. Dalam pengembangan manajerial ini tentunya kita harus saling bekerja sama antara satu sama lain. Baik, sekian sharing-sharing dengan rekan-rekan kelompok 1 penugasan LKMM Pratidi Gelora tahun 2022. Sampai jumpa dengan kita di kampus ITS dan jangan lupa untuk saling menyapa ya.